Mbak Ali ternyata itu tidak hanya punya organisasi Robitoh Alawiyah. Bagi yang mungkin yang pernah dekat dengan Mbak Lawi mungkin paham ya. Kalau yang belum ya, atau yang tahu Mbak Lawi tahu kabib-kabib itu hanya saat acara sholawatan atau saat acara pengajian, itu mungkin nggak paham. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa duduk dengan klan Mbak Alwi ya pasti tahu tentang hal ini, walaupun mungkin tidak semua. Lanjut, Mbak Alwi ternyata tidak hanya punya organisasi nazab yang namanya Robitoh Alawiyah, tapi mereka itu punya organisasi nazab yang namanya itu Salatin Asrofus Zahra yang kemarin saya singgung dengan Pak Wahid. Nah, organisasi ini itu dipimpin oleh klan-klan Mbak Alwi, marganya Satiri kalau nggak salah. Itu yang bahaya di sini, di organisasi tersebut adalah organisasi ini itu menurut saya itu tujuannya untuk mengklaim seluruh kesultanan di Nusantara, bahwa Pak Lawi itu punya andil di situ. Nah, ini kan bahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Kita semua sudah menyimak cuplikan video bersama Kang Idwam dari Cilacap. Beliau mengatakan bahwa Rob Habib ini tidak hanya punya Robitoh Alawiyah, tapi di situ punya organisasi Salatin Asrofus Zahra, yang mana tugasnya itu mengkondisikan terah-terah kerajaan yang tercecer, terus diberi sertifikat ala mereka. Dan mereka itu luar biasa liciknya. Jadi tujuannya itu biar menguasai. Jadi kalau para kiai-kiai kita ini yang turunan terah keraton ya, terus dilegal formalkan oleh mereka, otomatis ada imbal jasa kan, ada hutang jasa. Di situ tidak bisa berkata apa-apa, menjadi mental inlander kan gitu. Dan kita sebagai warga Nusantara ini harus berbangga. Karena kalau urusan nasionalis dan religius di sini sudah katam, sudah selesai. Orang Timur Tengah itu kebingungan untuk menemukan ramuan atau komposisi yang pas untuk menciptakan suasana yang kondusif, senyaman, seaman Indonesia. Dan ini salah satu ajaran Wali Songo yang diteruskan oleh para ulama, para kiai-kiai pribumi yang luar biasa ini. Yang hari ini kita harus berbangga. Karena cuma Wali Songo yang bisa mengarahkan orang-orang, mendidik orang-orang agar mempunyai jiwa nasionalis dan religius. Jadi kalau cuma jiwa nasionalis tidak diimbangi dengan religius, ya susah, tidak jadi. Ini bisa berbarengan, bisa. Makanya sampai detik ini 79 tahun kita merdeka, kita aman-aman saja. Bahkan orang Timur Tengah ini kaget melihat Indonesia bukan negara Islam, tetapi syariat Islam betul-betul dijunjung tinggi di sini. Ini menarik untuk kita cermati. Nah, dari apa ya? Ini bahaya. Jadi bahayanya apa? Pada saat Wali Songo ini diklaim menjadi Ba'alwi, ini bahaya. Seakan-akan Ba'alwi itu bagian dari Wali Songo. Dan kita semua tentunya sudah jelas bagaimana metode dakwah yang diterapkan Ba'alwi. Yang kasar, yang kalem, itu sama saja. Mereka mempunyai satu visi misi untuk menguasai NKRI. Kalau kiai-kiai Nusantara ini fokus ngurusi umat, ya kiai-kiai kampung itu fokus ngurusi umat. Bagaimana mendidik umat supaya benar dalam menjalankan syariat. Tapi kalau para kabib ini sibuk untuk menguasai.
majelis-majelis ilmu yang dulu rame sekarang bubar, sepi peminat karena dikalahkan dengan majelis sholawatan ala-ala Habib. Dan ini fakta, gitu loh. Ini fakta, ini realita. Jadi begini, termasuk Wali Songo ini diklaim menjadi bagian dari Habib. Ini salah satu skenario mereka untuk menguasai semuanya. Jadi pada saat Trah Wali Songo ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dikuasai oleh Mbak Alwi, ya otomatis apa yang diinstruksikan Mbak Alwi ya sami'na wa ata'na, bertekuk lutut. Dan hari ini masih berseliweran di telinga kita. Kalau kalian berani memutuskan nasab Mbak Alwi, padahal kalian ngaji Sulam Taufik, wah putus sudah, kalian tidak punya berkah. Nah ini loh, ini salah satu strategi yang masif ditanamkan oleh mereka. Ya mungkin bukan Habib yang ngomong, jongosnya yang bermental inlander itu. Nah, ini seharusnya menyadarkan kita semua, termasuk kemarin pas debat di markas besar Robito Halawiyah, itu ada Profesor Yasmin, seorang perempuan. Profesor itu bukan kaleng-kaleng loh, itu bagaimana mungkin seorang profesor dengan percaya dirinya, dengan PD-nya mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu marganya Mbak Abud. Ya sama saja mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu Habib loh, Mbak Abud marganya. Ini bukan kebetulan, dan Profesor Yasmin ini resmi diundang oleh Robito Alawiyah sebagai perwakilan ahli sejarah gitu loh, ahli filolog gitu loh. Wah ngeri. Terus hari ini kita diam, membiarkan fakta Pak Alwi mau menguasai semuanya, dari segi apapun dikuasai. Padahal Pangeran Diponegoro itu dari Wali Songo, itu kerajaan itu Hamengkubuwono. Bagaimana mungkin berubah menjadi Habib? Ini tidak ketemu ini. Kan ngeri toh, ngeri. Makanya kita harus ceklan waton kalau istilah orang Jawa. Jadi apa yang diwasiatkan leluhur kita, ini loh yang harus betul-betul kita pegang teguh-teguh hari ini. Jangan sampai kita terlambat. Sebenarnya ini suatu anugerah yang sangat luar biasa menurut kami, sehingga terbongkar kebusukan, kedustaan, kehaluan, kekhurafatan Bani Pak Alwi yang selama ini masif kita dengarkan. Ini ada skenario jahat, skenario besar untuk jangka panjang untuk menguasai NKRI. Ini fakta. Targetnya siapa? Targetnya itu kiai-kiai atau orang yang punya catatan silsilah ke Wali Songo, atau katakanlah kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo, tapi nasabnya itu tidak pernah dikonfirmasikan ke keraton-keraton peninggalan Wali Songo, yang akhirnya situasi ini menjadi kesempatan Pak Lawi untuk menisbat nasab kiai tersebut yang tidak pernah berafiliasi dengan keraton atau jauh dari punjer Wali Songo, yaitu keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Di situasi inilah kiai tersebut terjebak oleh Pak Lawi. Mereka dikasih buku nasab atau BPKB, cara kendaraannya begitu, kasih buku nasab dari Salatin Asrofi Syahro, bahwa kamu ini nasabnya contoh ke Sunan Ampel, ke Sunan ini, tapi Wali Songo Pak Lawi. Nah ini banyak sekali korbannya, tidak hanya 1-2 kiai, mungkin ratusan, bahkan bisa lebih, bisa saja ribuan. Loh, menurut saya itu Wali Songo itu ulama yang sangat langka di dunia ini menurut saya, karena setahu saya di negara manapun itu belum ada bangsa yang seperti Indonesia. Karena di Indonesia nasionalisme dengan agama itu sudah selesai di sini. Siapa yang menyelesaikan? Wali Songo tersebut. Wali Songo mampu berasimilasi dengan bangsa Indonesia, baik sisi pendidikannya, baik sisi kebudayaannya, baik sisi politiknya, dan lain sebagainya. Nah, kita dari informasi-informasi tentang Wali Songo tersebut itu jauh atau dijauhkan oleh klan Pak Alwi.
menjadikan kita itu mentalnya inlander. Banyak kiai-kiai yang mentalnya inlander, walaupun berkedit kita husnuzon saja kepada nasab Pahlawi dan sebagainya, itu bukan husnuzon. Husnuzon kalau nggak ada data, kalau sudah ada datanya nggak bisa husnuzon. Loh, kenapa kok masih bilang husnuzon? Kenapa? Karena mentalnya inlander, sudah itu saja, nggak bisa dibantah menurut saya. Memang mereka itu mentalnya sudah inlander. Kiai-kiai yang mendukung Wali Songo, mendukung Pahlawi, mentalnya sudah inlander. Jadi ya begitu, mereka berdalil memang hanya untuk alibi saja, bukan yang sebenarnya. Klaim atau berpendapat bahwa nasab lewat jalur perempuan itu putus, tapi mengklaim jalur perempuan raja-raja Jawa itu juga menurunkan Pahlawi. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Kalau yang jalur perempuannya itu punya kedudukan di masyarakat, kayak tadi menjadi raja, ya sangat semangat sekali untuk digembar-gemborkan. Contohnya KRT Sumedungila diklaim turunan bin Yahya dan lain sebagainya. Masih banyak. Pangeran Diponegoro diklaim Mbak Bun. Nah, ini fakta. Pahlawi mengklaim keturunan Sultan Raja-Raja Nusantara, ini fakta. Contohnya kemarin pas tanggal 7 September di kantor Robitok Ngalawiyah, seorang perempuan dari kalangan Pahlawi menyampaikan bahwa Pangeran Diponegoro bermarga Mbak Bun. Ini bagi orang yang berpikir, bagi kiai-kiai yang berpikir, seharusnya mereka paham bahwa Pak Alwi memang suka mengklaim begitu. Itu tidak hanya oknum, karena apa? Itu disampaikan di kantor Robitok Halawiyah. Berarti apa? Berarti di kelompok mereka memang sudah ada narasi, memang dibentuk narasi bahwa klan-klan Pak Alwi adalah keturunan raja-raja Jawa. Nah, ini bahaya. Tapi masih banyak yang tidak sadar, entah kenapa, nggak tahu saya. Karena mentalnya inlander itu saja yang paling gampang saya jawabnya. Mentalnya inlander, udah itu aja, nggak usah berkelit, nggak usah ngeyel. Mentalnya inlander, kiai-kiai mendukung Pahlawi.